Coba deh Anda pikirkan sejenak. Apa sih arti kata disabilitas buat Anda? Apakah itu sesuatu yang Anda miliki? Semacam label? Atau jangan-jangan itu bagian dari jati diri Anda? Sekarang, coba bayangkan lagi. Identitas Anda itu bisa berubah-ubah setiap hari. Kadang kelihatan, kadang enggak. Gimana rasanya kalau cara orang lain melihat Anda itu beda banget sama cara Anda melihat diri sendiri? Nah, ini persis inti dari materi yang kita bahas hari ini. Sebuah buku yang luar biasa dari Christy M. Osland, judulnya Layanan Disabilitas dan Kajian Disabilitas di Pendidikan Tinggi. Dan ini bukan sekadar buku akademis yang kering loh. Ini lebih mirip cerita detektif. Tentang gimana dua bidang yang ngomongin hal yang sama, yaitu disabilitas di kampus, malah tumbuh jadi dua dunia yang hampir nggak pernah ngobrol. Betul sekali. Dan misi kita kali ini yaitu membongkar misteri ini. Kita akan coba telusuri, kenapa sih bisa ada pemisahan ini? Dan yang lebih penting, kenapa menyatukan keduanya itu bukan cuma penting buat dunia akademis, tapi juga buat cara kita semua memandang disabilitas. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Untuk ngerti kenapa ada dua dunia ini, kita harus lihat dulu struktur di dalam universitas yang mungkin nggak banyak orang sadari. Ada semacam garis pemisah yang tebal banget di sana. Tepat, garis pemisah antara dua kelompok besar pegawai di kampus, fakultas atau dosen, dan staf. Ini titik awalnya. Bidang kajian disabilitas atau disability studies itu dunianya para dosen. Jadi ya isinya pengajaran, penelitian, publikasi jurnal. Mereka hidup di dunia yang istilahnya publikasi atau lenyap. Artinya, karir mereka itu sangat bergantung pada reputasi di mata akademisi lain kan? Seringnya malah di luar kampus mereka sendiri. Persis sukses itu diukur dari seberapa sering risetnya dikutip orang, seberapa bergengsi jurnal tempat mereka nulis. Jadi, loyalitas profesional mereka itu lebih ke disiplin ilmunya, bukan ke kampusnya. Oke. Nah, di seberang sana ada dunia layanan disabilitas atau disability services. Ini dunianya para staf. Beda banget ya berarti? Beda total. Dunia mereka itu operasional. Merekalah yang istilahnya menjalankan bisnis universitas sehari-hari. Dukungan mahasiswa, administrasi, semua itu kerjaan mereka. Dan nilai mereka diukurnya secara internal. Seberapa bagus mereka mendukung misi kampus, seberapa efektif mereka melayani mahasiswa, atasan mereka ya kepala departemen di kampus itu juga. Tunggu sebentar. Kalau bedanya cuma dosen versus staf, kenapa ini jadi masalah besar? Bukannya di semua jurusan juga gitu? Ada dosen fisika, ada staf administrasi fisika. Apa sih yang bikin perpecahan di bidang disabilitas ini jadi unik? Pertanyaan bagus banget. Karena di departemen lain, dosen dan staf itu tujuannya sama, fungsinya aja yang beda. Dosen meneliti, staf memastikan labnya jalan. Tapi di bidang disabilitas, ini bukan cuma soal fungsi, ini soal filosofi dasar. Dosen kajian disabilitas itu bertanya, kenapa sih masyarakat kita dari awal dirancang untuk mengucilkan orang? Sementara staf layanan disabilitas tugasnya lebih praktis. Gimana caranya kita bantu mahasiswa ini biar bisa selamat di sistem yang ada sekarang? Saya mulai paham. Jadi yang satu mau bongkar sistem, yang satu ditugaskan buat nambal sistem. Dan kalau mereka nggak ngobrol, ya nggak akan pernah ketemu di tengah. Disitulah masalahnya, ya? Tepat. Mereka kerja di masalah yang sama, tapi dari ujung yang berlawanan. Tanpa peta yang sama. Oke, jadi perpecahan ini ada konsekuensi nyatanya. Tapi ini jadi bikin saya mikir, kenapa sih kedua bidang ini asalnya perlu ada? Dari mana datangnya kebutuhan untuk mengkaji dan melayani disabilitas? Jawabannya ternyata jauh banget ke belakang. Jauh sekali. Karena kalau kita lihat sejarah, disabilitas itu selalu dianggap sebagai masalah individu, tragedi personal, bukan isu sosial. Dan akarnya ini dalam sekali. Coba kita lihat teks-teks keagamaan kuno. Di kitab Imamat misalnya, itu ada aturan yang eksplisit. Keturunan Harun yang punya cacat fisik itu dilarang jadi imam. Implikasinya jelas kan, perbedaan fisik itu diasosiasikan dengan sesuatu yang tidak suci. Dan kalau di perjanjian baru, narasinya kan lebih ke penyembuhan ya. Disabilitas itu digambarkan sebagai sesuatu yang rusak dan perlu diperbaiki supaya utuh lagi. Jadi pesannya, kondisi kamu sekarang ini nggak ideal. Kamu yang harus diubah, bukan masyarakatnya. Punggungnya yang bungkuk itu bukan cuma ciri fisik. Itu jadi simbol visual dari moralnya yang jahat, ambisinya yang bengkok.
Ini menciptakan kiasan yang sampai sekarang masih ada. Penjahat di film sering digambarkan punya bekas luka, pincang, atau semacamnya. Penampilan luar jadi jalan pintas buat nunjukin karakter jahat di dalam. Lalu kita masuk ke era yang lebih modern dengan fenomena freak shows. Ini kan kompleks banget ya topiknya. Sangat kompleks. Di satu sisi, jelas ini eksploitasi. Orang-orang dengan kondisi tubuh langka dipamerkan buat hiburan. Tapi di sisi lain, kita juga harus lihat dari sudut pandang mereka. Bagi banyak dari mereka, ini satu-satunya cara dapat kerja, dapat uang, bahkan dapat komunitas. Di luar sirkus, mereka mungkin bakal terisolasi dan miskin. Jadi ada semacam pilihan juga di sana ya, walaupun dalam kerangka yang sangat eksploitatif. Betul, dan kita nggak perlu menganggap ini sejarah kuno loh. Gema dari cara kita memandang tubuh yang berbeda itu masih kuat sampai sekarang. Coba pikirkan beberapa acara realitas TV. Seringkali kan memposisikan orang dengan kondisi yang nggak biasa sebagai tontonan. Kita seolah belajar, tapi ada unsur menjadikan mereka objek juga. Tapi ada momen yang jauh lebih kelam dan sistematis dari itu. Buku ini membahasnya dalam banget. Era eugenika. Bener, ini bab yang paling gelap. Dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil, kayak undang-undang jelek atau ugly laws di Amerika akhir abad ke-19. Undang-undang itu secara harfiah melarang orang dengan disabilitas atau penampilan yang dianggap nggak enak dilihat untuk muncul di publik. Tujuannya buat membersihkan jalanan. Dari yang tadinya cuma disembunyikan, terus jadi upaya untuk dihilangkan ya. Tepat sekali. Gerakan eugenika yang dipopulerkan oleh orang seperti Sir Francis Galton itu membawa ide ini ke level yang mengerikan. Mereka percaya kalau sifat manusia yang unggul itu bisa dibiakkan, sementara yang nggak diinginkan, termasuk disabilitas, kemiskinan, itu harus dicegah. Dan ini bukan teori pinggiran loh, ini didukung ilmuwan, politisi, tokoh masyarakat. Dan ini bukan cuma teori kan, ada tindakan nyata yang diambil. Tindakan yang mengerikan, ini berujung pada program sterilisasi paksa di banyak negara. Puluhan ribu orang disterilkan tanpa persetujuan mereka. Dan puncaknya adalah institusionalisasi massal. Ribuan orang dikurung seumur hidup di lembaga-lembaga besar, jauh dari pandangan publik, seringnya dalam kondisi yang nggak manusiawi. Mendengar sejarah yang segelap itu, rasanya kok kayak keajaiban ya, kalau ada perlawanan. Gimana ceritanya orang-orang yang begitu dipinggirkan bisa mulai berjuang? Titik baliknya, ini yang paling penting, datang dari para aktivisnya sendiri. Hak-hak ini nggak pernah dikasih tapi direbut. Salah satu kisah pelopor yang paling terkenal itu Ed Roberts. Tahun 1962, dia diterima di University of California, Berkeley. Roberts ini hidup dengan quadriplegia akibat polio dan bergantung pada mesin pernapasan. Tapi kampusnya sama sekali nggak siap buat dia kan? Sama sekali nggak. Asrama nggak aksesibel, kelas juga. Satu-satunya tempat yang bisa menampung dia itu ya di rumah sakit kampus. Jadi bayangin deh, dia mahasiswa tapi tinggalnya di bangsal rumah sakit. Tapi bukannya pasrah, dia dan beberapa mahasiswa penyandang disabilitas lain yang juga ditempatkan di sana, mereka malah bikin kelompok. Namanya Rolling Quads. Wah, jadi justru isolasi mereka itu yang jadi tempat lahirnya gerakan ya? Persis. Dari dalam rumah sakit itu, mereka mulai berorganisasi. Mereka sadar, masalahnya bukan masalah medis, bukan paru-paru Ed Roberts. Masalahnya itu tangga gedung, trotoar yang nggak rata, sikap para administrator. Mereka membingkai ulang masalah mereka sebagai masalah hak sipil. Perjuangan mereka inilah yang jadi salah satu percikan api gerakan hak-hak sipil penyandang disabilitas di Amerika. Luar biasa. Tapi yang saya masih bingung, gimana satu gerakan yang solid ini bisa pecah jadi dua jalur yang beda banget di dalam kampus? Apa yang terjadi? Nah, disinilah kita kembali ke perpecahan dosen versus staf tadi. Kelahiran dua bidang ini mengikuti jalur karir itu. Layanan disabilitas itu tumbuh dari kebutuhan praktis dan tekanan hukum. Setelah bertahun-tahun aktivisme, lahirlah undang-undang seperti Rehabilitation Act tahun 1973. Undang-undang ini memaksa universitas untuk menyediakan akses. Jadi tiba-tiba ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Tepat. Dan apa reaksi birokrasi kampus? Mereka nunjuk seorang staf administrasi, terus bilang, tolong urus ini. Staf-staf inilah cikal bakal kantor layanan disabilitas. Mereka mulai ngumpul, bikin organisasi profesi, buat berbagi praktik terbaik, fokus mereka jelas dan mendesak. Jadi fokus mereka sangat praktis ya.
Oke, ada aturannya, gimana kita patuh sekarang juga? Tepat sekali. Dalam istilah akademis, itu pendekatan normatif, fokus pada norma atau standar praktik saat ini. Gimana cara sediain juru bahasa isyarat? Gimana atur perpanjangan waktu ujian? Ini beda banget sama lahirnya kajian disabilitas. Nah, kalau yang sisi satunya gimana? Kajian disabilitas itu lahir langsung dari akar aktivisme. Para penyandang disabilitas, yang juga akademisi, mulai mendefinisikan pengalaman mereka dengan teori mereka sendiri. Di Inggris misalnya, ada kelompok UPAS. Merekalah yang secara eksplisit menciptakan apa yang kita kenal sekarang sebagai model sosial disabilitas. Model sosial disabilitas, itu ide yang revolusioner banget kan? Sangat revolusioner. Intinya begini, yang melumpuhkan seseorang itu bukan tubuh atau pikirannya, tapi masyarakat yang penuh hambatan. Gedung tanpa ramplah yang melumpuhkan pengguna kursi roda, bukan fakta dia nggak bisa jalan. Kurikulum yang kakulah yang melumpuhkan siswa disleksia, bukan cara otaknya bekerja. Jadi kalau layanan disabilitas fokus ke bagaimana cara individu melewati sistem yang ada, kajian disabilitas lebih ke mengapa? Mereka mundur selangkah dan bertanya, tunggu dulu, mengapa sistem ini dari awal dirancang seperti ini? Ini yang dimaksud pendekatan meta itu ya? Tepat. Jadi, di satu sisi kita punya praktisi, di gerakan staf, fokusnya bagaimana. Di sisi lain kita punya teoritikus, di gerakan dosen dan aktivis, fokusnya mengapa. Keduanya lahir dari perjuangan yang sama, tapi berkembang di jalur yang sangat berbeda di dalam struktur kampus. Oke, sekarang gambarannya jauh lebih jelas. Dua jalur, dari akar yang sama, tapi tumbuhnya ke arah yang beda banget. Tapi pertanyaannya, memangnya kenapa kalau mereka terpisah? Bukannya bagus ya punya spesialis di kedua bidang? Ini memunculkan pertanyaan penting kan? Buku Osland berargumen kalau keterpisahan ini masalah besar. Karena tanpa kolaborasi, keduanya kehilangan perspektif penting. Dan ironisnya, jadi kurang efektif. Kolaborasi ini susah karena, ya itu tadi, ekspektasi kerja beda, anggaran beda, nggak ada ruang buat ketemu. Tapi, coba kita lihat contoh konkretnya. Boleh, kasih kami contohnya. Oke, contoh pertama, bayangkan sebuah artikel kajian disabilitas yang levelnya meta, membahas etika merayakan identitas disabilitas di negara maju. Tapi artikel itu juga menyoroti gimana di belahan dunia lain orang jadi disabilitas karena perang, karena kekerasan. Nah, sekarang bayangkan Anda seorang praktisi layanan disabilitas yang fokusnya normatif. Anda kedatangan mahasiswa, seorang pengungsi yang trauma berat akibat perang, yang membuatnya punya disabilitas. Wow, itu dilema yang luar biasa. Teori tentang merayakan identitas jadi terasa jauh banget dari kenyataan pahit mahasiswa itu. Jadi kalau nggak ada dialog, si praktisi mungkin cuma akan kasih akomodasi teknis, kayak tempat duduk khusus, tanpa paham trauma psikologis dan kulturalnya. Tepat. Praktisi itu butuh perspektif meta dari kajian disabilitas untuk memahami konteks global dan trauma. Sebaliknya, akademisi kajian disabilitas juga butuh wawasan dari garis depan, buat tahu gimana teori besar mereka itu berbenturan dengan realitas individu yang rumit. Kalau nggak, teori mereka bisa jadi naif. Itu contoh yang kuat banget. Kalau contoh sebaliknya, gimana? Di mana praktik di lapangan bisa menantang teori besar? Tentu. Contoh kedua, sebuah riset dari bidang layanan disabilitas membuktikan kalau pendampingan atau coaching buat mahasiswa dengan ADHD itu sangat efektif. Ini praktik normatif yang terbukti berhasil. Oke, jadi coaching itu berhasil. Tapi implikasinya apa buat sistem yang lebih besar? Apakah ini berarti kita harus mempertanyakan hal-hal mendasar, kayak ujian yang waktunya dibatasi ketat, atau model penilaian yang hampir cuma menghargai kerja individu? Jadi, temuan bagaimana ini bisa membongkar mengapa sistem pendidikan kita seperti ini? Anda menangkapnya dengan sempurna. Temuan praktis tentang bagaimana membantu mahasiswa bisa memicu pertanyaan meta yang fundamental. Mungkin model individu jenius yang kerja sendiri itu sendiri adalah sebuah hambatan, dan mungkin nggak ada contoh yang lebih mendesak tentang perlunya kolaborasi ini selain isu kesehatan mental di kampus. Iya, itu isu yang besar banget sekarang. Kenapa sih masyarakat kita mengasosiasikan kesehatan mental dengan bahaya? Sementara itu, layanan disabilitas di garis depan bisa kasih data nyata. Berapa banyak mahasiswa yang cemas, depresi, berapa yang takut cari bantuan, intervensi praktis apa yang berhasil. Oh, jadi yang satu menjelaskan ketakutan di baliknya, yang satu mengukur dampak nyatanya. Tanpa keduanya, kita cuma lihat separuh masalah. Benar.
Jadi ironisnya, orang yang paling tahu mengapa sebuah sistem perlu diubah, para akademisi kajian disabilitas, itu justru yang paling jauh dari tuas kekuasaan praktis, sementara orang-orang di garis depan, staf layanan disabilitas, seringkali terlalu sibuk dengan bagaimana menambal sistem, sampai nggak punya waktu atau mandat buat mempertanyakan fondasi sistem itu sendiri. Kita mulai pembahasan ini dari satu kata, disabilitas. Dari sana, kita mengungkap sejarah panjang stigma, dari teks kuno sampai sirkus. Kita lihat perjuangan sengit para aktivis seperti Ed Roberts yang merebut kembali hak mereka. Perjuangan yang secara tak terduga melahirkan dua jalur profesional terpisah di universitas. Kajian disabilitas yang bertanya mengapa, dan layanan disabilitas yang bertanya bagaimana. Dan kita melihat bahwa keterpisahan ini bukan cuma masalah birokrasi kampus. Ini adalah sebuah kesempatan yang hilang. Kesempatan untuk menggabungkan pemahaman mendalam tentang akar ketidakadilan dengan pengetahuan praktis tentang cara memperbaikinya. Terutama pada isu mendesak seperti stigma kesehatan mental. Jadi, setelah semua ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Buku ini menyoroti perpecahan di dalam universitas, tapi pelajarannya berlaku jauh lebih luas. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan, kasih bantuan praktis sekarang atau berjuang buat perubahan sistem jangka panjang. Pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah, peran apa yang bisa kita mainkan, tidak hanya di institusi kita, tapi dalam obrolan sehari-hari untuk menantang gagasan bahwa tubuh atau pikiran tertentu tidak pantas ada di ruang kita bersama. Bagaimana kita bisa bergerak dari sekedar menyediakan akses, sebuah rem atau perpanjangan waktu, menuju inklusi sejati, di mana keberagaman itu bukan hanya ditoleransi, tetapi benar-benar diharapkan dan dihargai.